Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini Zona Forex akan memberikan review gambaran daripada pergerakan XAUUSD, seperti apa kondisinya dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Dan tentunya saya akan membahas juga untuk jadwal kalender ekonomi ya yang akan rilis malam ini beserta indeks dolar. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita bahas. Check it out. Oke, untuk jadwal kalender ekonomi yang akan rilis malam ini ada 3 data high impact ya. Yang pertama pukul 19.30 akan rilis 2 data high impact. Yang pertama core PPI dan PPI. Dimana core PPI kalau kita perhatikan dari previous ke forecastnya dari angka 0,0% data sebelumnya, dan diprediksi akan ada terjadi kenaikan di angka 0,2%. Artinya kalau aktualnya sesuai dengan forecast dan menghasilkan angka di atas forecast, maka akan terjadi penguatan ya terhadap indeks dolar. Tapi kalau angkanya di bawah forecast, maka akan menunjukkan negatif terhadap indeks dolar atau indeks dolarnya akan terjadi pelemahan. Yang kedua ada data PPI di jam yang sama ya 19.30, di mana data previous, data sebelumnya minus 0,2%, forecastnya 0,1%. Prediksinya ada kenaikan di angka 0,1%, dan kalau nanti aktualnya menghasilkan angka sesuai forecast atau di atas forecast di atas 0,1%, maka akan berdampak positif terhadap indeks dolar. Artinya indeks dolarnya akan terjadi kenaikan. Tapi kalau nanti aktualnya menghasilkan angka di bawah forecast dan menunjukkan negatif ya, maka akan terjadi pelemahan atau turun untuk indeks dolar itu sendiri. Kemudian berlanjut pukul 21.00 ada satu data high impact yaitu prelim UM Consumer Sentiment, di mana data prelim UM Consumer Sentiment di sini kalau kita lihat dari 68,2% ya revisinya, dan forecastnya 68,5%. Dan nanti kalau hasil aktualnya sesuai dengan angka forecast atau diprediksikan naik, maka indeks dolarnya akan terjadi kenaikan. Tapi kalau aktualnya menghasilkan angka di bawah forecast, bahkan jauh di bawah previous, maka menunjukkan negatif terhadap indeks dolar. Dan di posisi ini saya melihat dari ketiga data ya, baik core PPI, PPI atau prelim UM Consumer Sentiment, di sini menunjukkan prediksinya ya, kalau dari previous ke forecast, dari angkanya yang lebih tinggi dari previous, maka besar memungkinkan indeks dolar akan terjadi kenaikan. Tinggal nanti kita update ya hasil aktualnya sesuai jamnya. Nanti insya Allah saya akan informasikan di grup ZF Brotherhood seperti biasanya. Kalau memang nanti menunjukkan angka positif atau negatif, saya akan informasikan, dan Anda bisa ikutin, link ada di deskripsi. Selanjutnya kita akan membahas untuk market indeks dolar ya. Apakah dengan data ekonomi yang akan rilis malam ini sesuai dengan teknikal yang dari pergerakan sebelumnya menunjukkan penurunan yang sangat signifikan dari data CPI kemarin ya, terjadi pelemahan. Maka kita akan lihat untuk indeks dolar sore hari ini. Check it out. Oke, untuk market indeks dolar ya, kalau kita perhatikan di time frame 4 jam, sejauh ini dari momentum yang terjadi dari pergerakan di sisi hari kemarin ya, impulsif bearishnya sangat kuat dan saat ini sedang terjadi konsolidasi, memungkinkan akan membentuk wave ABC ya, atau correction wave setelah impulsif. Maka menurut saya potensinya kuat, masih dalam progres untuk dia bergerak bullish menuju wave A, B, dan wave C. Target saya adalah area resisten yaitu 104.82. Jadi secara keseluruhan kalau kita hubungkan dengan data ekonomi yang akan rilis malam ini ya, baik pukul 19.30 dan 21.00, ada memungkinkan besar dia akan menunjukkan aktivitas bullish untuk koreksi ya, untuk secara teknikal itu sendiri. Adapun pergerakan dia sangat volatile kembali bearish, dia harus berhasil breakout ya, close di bawah 104.07. Harus ada momentum dia break ke bawah ini ya, maka kuat market akan bergerak bearish selanjutnya.
Jadi saya sih kalau dengan melihat setelah pasca kemarin penurunan yang sangat signifikan ya untuk indeks dolar khususnya di hari Kamis. Karena kalau kita lihat dari hari Senin, Selasa, Rabu ya, dari sini Senin, Selasa, Rabu kan memang ada sedikit kenaikan seperti membentuk bearish flag ya, yang tentunya mengambil area compression ya, minimal setengah dari sini, dan di sini ada pembentukan area resisten ditolak ya. Kemudian posisi hari kemarin terjadi penurunan dari hari Rabu, Kamis ya, terjadi yang sangat signifikan karena kita ketahui sendiri data CPI-nya jelek, indeks dolar jadi penurunan. Tapi menurut saya harusnya potensinya ini masih bisa untuk menunjukkan aktivitas bullish untuk koreksi. Tapi secara keseluruhan tren untuk indeks dolar adalah tren bearish ya, sangat kuat untuk momentum tersebut, dan wajar ketika ada penolakan setelah liquidity satu, dan menurut saya potensinya masih bisa memungkinkan menuju area resisten selama 104.07 tidak terjadi breakout. Oke, karena selanjutnya akan mengejar ke area low berikutnya ya, yaitu di posisi previous monthly low yang terjadi di bulan Juni ya, di sini ya, bulan Juni, yaitu di 103.99. Targetnya minimal akan mencapai ke level tersebut. Dan hari ini juga hari Jumat, adapun candle hari Jumat ditutup candle bullish, menurut saya potensinya sesuai karena masih memungkinkan untuk dia koreksi ke atas ya. Jadi kalau kita lihat di time frame daily, saat ini yang sedang bergerak masih di dalam range candle yang terbentuk di hari Kamis, yaitu high-nya berkisaran 104.99 dan low-nya di 104.07, dan sekarang sedang bergerak menunjukkan aktivitas konsolidasinya. Tapi menurut saya meskipun ditutup candle bullish pun ya, dari sini ke sini ya, tes ke level resisten ataupun nanti membentuk candle spanning top atau long legs doji atau candle bullish ya, tentunya market masih di dalam area range. Tapi kalau nanti sentimen pasar menunjukkan PPI-nya menguat, maka ada potensi menuju area resisten. Jadi besar memungkinkan indeks dolar ini menunjukkan aktivitas bullish untuk koreksi pasca terjadinya liquidity area 104.25. Contohnya seperti ini terjadi liquidity, setelah impulsif dia terjadi konsolidasi ya, ada bullish untuk koreksi, tes lagi, baru ada momentum kembali dia bergerak naik. Intinya seperti itu. Oke, jadi besar kemungkinan untuk XAUUSD akan terjadi penurunan ya. Kita akan lihat secara teknikal sore hari ini untuk market XAUUSD. Check it out. Oke, untuk market XAUUSD ini kita lihat ya, secara pergerakan dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa ada pelemahan ya, ada penurunan di dalam area inside bar candle di sini. Ini belum tersentuh batas atas dan batas bawahnya, baik di level 2424.60, baik di bawah 2395.82. Dan memang kalau kita lihat dari candle sebelumnya, sebelum inside bar, baris momentumnya continuation bullish ya. Tapi kalau hari ini dia berhasil membentuk low di bawah 2395.82 di bawah ini, maka terjadi pullback. Jadi momentum terjadi potensi penurunan ya, menguji di level yang lebih rendah, yaitu area imbalance di sini. Ini adalah batas areanya, kita akan tandain dulu. Oke, saya ganti warna putih 1 dan 2 di sini nih. Nah, di sini ada rally base rally. Jadi kalau kita lihat secara pergerakan untuk XAUUSD ya, dengan kita melihat indeks dolar memang memiliki kecenderungan bullish koreksi. Jadi setidaknya sebelum XAUUSD ini bergerak bullish, ada momentum dia retest dulu atau koreksi dan melanjutkan kenaikannya. Karena kalau kita lihat memang market bergerak bullish ya, high low ya, dan high low dan seterusnya sampai di posisi saat ini. Dan satu minggu ini momentumnya bearish hanya terjadi di hari Senin, dia retest ya di sini ya,
koreksi 50% dari impulsif weekly di minggu kemarin. Sekali lagi dia muji ke bawah, support, reject, dan akhirnya dia breakout daripada area order block ya di sini, di breakout, lanjut naik sampai di posisi hari Kamis, dan momentum hari Jumat insya Allah dia akan bergerak koreksi dulu sebelum melanjutkan kenaikannya untuk informasi hari Jumat ini. Kecuali hari ini berhasil break di atas 2424 yang saya tandain dengan anak panah warna hijau ke atas. Artinya akan melanjutkan posisi ke 2450. Akan menuju ke sana dengan syarat 2424.60 di break. Tapi selama area itu tidak terjadi breakout, ya kita lihat pergerakan saat ini masih kuat untuk bergerak bearish, dan ini adalah zona area yang saya tandain ya, batas breakout. Di breakout impulsi bearish dia bergerak cukup signifikan menguji 50% 2397 ataupun area low di inside bar candle 2395. Tapi ini lagi jalan wave A ya. Saya rasa masih ada memungkinkan untuk dia koreksi wave A, B, dan C, baru dia akan bergerak naik. Oke. Sekarang kita lihat dulu di time frame 1 jam. Ya, skenarionya berjalan ya. Menurut saya posisinya berjalan. Nih ya, dia break di bawah ini. Anda bisa lihat 2410.11 breakout dan melanjutkan penurunannya, dan low hari ini sementara di 2400.35. Dan ini sudah ada penolakan kembali. Artinya kalau posisi low di 2400 ya, ini kan masih di dalam inside bar candle-nya ya. Jadi akan menguji di batas bawah di level 2395, itu akan titik uji. Jadi zona pantau ini perlu diperhatikan ya, sangat perlu diperhatikan momentum di area tersebut, karena kalau area 50%, ini saya hapus dulu ya, area 50% ini di break, dia akan masuk dalam area imbalance ya di area ini. Nah, ini ada area imbalance atau fair value gap. Jadi memungkinkan akan mengejar minimal 50%-nya ya, yaitu 2389.77. Kurang lebih di sini ya. Oke, jadi skenarionya masih sama. Ketika berada di area 50% atau imbalance ya, kurang lebih di sini Anda bisa pantau. Adapun kalau dia terjadi penolakan dulu, dia hanya sebatas retest di sini ya. Oke. Baru dia bisa bergerak bearish kembali. Saya sih masih melihat XAUUSD untuk hari ini ya, khususnya masih memiliki kecenderungan bearish ya. Ya, seperti ini. Tapi kalau ternyata low yang terbentuk di level 2400.35 ya, ini di break contohnya. Bentar saya tandain dulu. Kalau ini di breakout ya, ini adalah target break bawah. Kalau ini di breakout, maka kuat arahnya bergerak bearish kembali, yaitu targetnya ke zona area imbalance sampai nanti di sini menemukan konfirmasi adanya momentum bullish engulfing, bullish pin bar ataupun trend setup, dia akan bergerak naik. Tapi untuk dia sampai di 2420 dari low-nya di sini, saya rasa cukup berat ya. Setidaknya akan menguji minimal 50% dari penurunannya. Ya, nanti teman-teman tinggal tarik Fibonacci aja. Ya, jadi secara keseluruhan market akan bergerak di dalam area range ya, seperti ini ya. Menurut saya polanya sih seperti ini untuk hari ini. Jadi tinggal kita lihat nanti minggu depan ya, karena ini adalah hari Senin ya. Momentum untuk pergerakan XAUUSD istilahnya di akhir sesi ya untuk minggu ini sampai terbentuknya candle weekly. Apakah momentumnya bullish dan masih break di atas daripada high weekly ya. High weekly-nya kemarin sebentar, di mana kemarinnya saya tandain. Nah, di sini nih. Nah, ini high weekly-nya di 2392. Nah, kalau masih break close di atas level tersebut ya, di atas level 2392.96 ya, untuk candle daily ini break di atas itu berarti kan weekly-nya di atas level high-nya. Jadi momentum bullish akan terjadi kembali di minggu depan. Tapi kalau dia masuk lagi di dalam range
di bawah close candle 2392.96. Insya Allah minggu depan masih kuat untuk melanjutkan penurunannya. Jadi akan menguji di level-level berikutnya, dan itu nanti akan kita update setiap harinya. Oke, jadi sementara ini yang bisa saya sampaikan ya untuk market XAU USD. Semoga informasinya membantu dan Anda bisa cocokkan dengan trading plan masing-masing. Dan jika memang sesuai bisa diikutin, kalau memang tidak sesuai tidak usah diikutin. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah support channel Zona Forex dengan cara bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua. Semoga mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.